welcome back sama kita berdua di Kamisteri dengan aku Gwenet sama Dan kali ini saya di sini bukan sebagai host, tapi saya sebagai narsum karena kali ini pengalaman horornya saya sendiri yang merasakan. betul. Kali ini kita akan menanyakan host kita yang sebenarnya ya guys. Tapi biasanya dia yang selalu nanya-nanyain kita, sekarang gantian. Kita Ya, yang nanya-nanyain dia saya tentang yang kena kisah kali ini. horornya. Sebelumnya gue mau tanya dulu nih, gimana kabar lo? Kan kita udah lama kan gak berjumpa. Ya udah lama kagak berjumpa. Kebetulan kabar gue baik. Bagaimana dengan kabar Anda juga? Ya lumayan baik ya. Lumayan baik ya. Oh, saya Iya, dengar-dengar Anda kemarin habis jatuh sakit ya. iya Seperti betul. tapi udah sembuh kan? Tangan Udah mana yang diinfus harusnya ada kiri bekas dong, ya? Oh, yang kiri. Oke, oke. seperti itu. Coba gimana pertemuan-pertemuan Anda dengan makhluk halus itu? Aduh, Boleh sebenarnya ini diceritakan? cerita gue udah cukup kemarin yang gue di laut. Sebenarnya cerita ini nggak mau gue omongin, cuma kayaknya harus patut gue omongin karena ini sebenarnya cerita horor yang paling gila yang pernah gue alamin. Oke, Eh Disclaimer dulu, gue di sini nggak kagak bisa ngeliat setan. Gue bukan anak indigo, gue anak biasa, tapi gue bisa ngerasain. oke. Ya gue bisa ngerasain kayak, aduh nih kok pundak gue berat, kok kayak ada yang menggelitik-gelitik segala macam, bla bla Hmm, bla itulah. Tapi gue nggak pernah ngeliat hantu seumur hidup gue. sosoknya itu Emang lo emang belum nggak, pernah lihat. emang kagak pernah lihat. Jadi berawal ceritanya gue mau ke Gunung Karang. Ada Hmm, namanya Gunung Karang tuh di daerah Pandeglang, Banten. oke. Jadi itu gunungnya itu kalau gue selalu datang tuh dari Batu Hideng. Jadi gue berangkat dari sini itu lewatin tol Jakarta Merak, terus keluar Hmm, gue biasa tuh gue keluar di Serang Timur. Masuk-masuk ke dalam kotanya, ngelewatin Saketi, Labuan segala macem, Panimbang dulu, terus udah ke sonoannya lagi, baru mulai masuk Batu Hideng. Batu Hideng lurusan ke sono lagi yang ke arah sumur. Sebelum kita nyampe di sumur itu ada di sebelah kiri tuh kayak ada sawah-sawah gitu. Terus sononya gunung tinggi, nah itu Gunung Karang. oke. Jadi gue cerita sedikit lah ya. Ada beberapa mitos di Gunung Karang gitu loh. Jadi kalau naik ke sono, entah ini cerita gue sampai sono itu gue ketemu sama kayak juru kuncinya yang di bawah gitu loh. Oke. Salah gue tidak mengajak dia ikut ke atas. Dia tuh yang kayak orang Iya sana ya, aslinya orang-orang gitu ya? orang orang sana seharusnya gue ajak dia. Gue nyesel juga kagak ngajak dia sebenarnya. Ya maksudnya gimana, mau saya temenin apa enggak, cuma pas itu gue sama kakek gue dan teman-temannya jawab enggak. Jadi ya udah, kita dijelasin doang. Gunung ini itu satu, kalau misalnya kalian kan ngejalan otomatis kayak ngedaki gitu kan. Oke. Kalau ngedaki, kalau capek itu kagak boleh yang pegang lutut, ngerti nggak? Oh, Ini kan nggak boleh kayak yang kayak 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 nggak bisa kayak gitu ya? aduh capek, pegang lutut gitu, itu Iya, nggak iya, boleh. iya, iya. Itu mitos apa, pokoknya nggak boleh dilakuin hal itu. Ada larangannya. Ada kayak larangan. Percaya nggak percaya, emang menurut gue sih itu agak aneh ya guys. Cuma ya udahlah, kita turutin aja ya kan. Oke. Satu larangan pertama itu yang tadi, nggak boleh pegang lutut. Terus larangan kedua adalah kalau mau duduk langsung, duduk di tanahnya langsung. Nggak boleh duduk di dekat akar-akar pohon, atau duduk di pohonnya, atau duduk di batu-batu yang nongol, nggak boleh. Lu mesti tempelin pantat lu langsung ke tanah. Larangan kedua. Oh, Jadi ini tanah nih, hmm, coklat yang kita injek-injek, tanah jalanan hmm. biasa, lu duduk di situ. Nggak Kalau boleh duduk di akar pohon, nggak boleh duduk di batunya, nggak boleh duduk di pohonnya, apalagi pokoknya nggak yang boleh. alami-alami dari Ya sana pokoknya nggak yang boleh. dari sana nggak boleh. Kita ya ini misalnya lantai kita ini tanah yang kita injek-injek, ya capek lu duduk di situ sonjoran. Jangan Oke, oke, jangan oke. lu, oh ya ada batu nih yang bentuknya lucu nih, yang emang Iya, kayak yang bisa bentuknya buat yang bisa didudukin. buat didudukin, lu jangan coba-coba. Oke. Itu loh, larangannya itu kedua. Terus ya ketiga, ini sebenarnya apa ya, gue jelasin dulu. Larangan ini tuh agak-agak sangat amat konyol ya kalau dipikir ya. Jadi cewek, entah yang dia lagi datang bulan atau enggak, pokoknya nggak boleh bawa cewek nginep di atas. Oh, berarti Jadi dia gunung boleh itu tidak naik, boleh naik langsung tapi turun lagi. nggak boleh nginep, nggak boleh stay, harus Iya, udah langsung turun. ya kagak harus langsung turun. Jadi cuma naik ke daki, nyampe atas, lihat-lihat, langsung turun lagi. Untuk cewek nggak boleh nginep, tapi kalau buat cowok boleh. Oke. Entah kenapa aturannya di situ, gua nggak tahu ada legenda apa yang kemarin diceritain sekilas sama si juru kunci, cuma gue lupa. Gue nggak Hmm, terlalu ambil pusing karena kita kan lagi hektik kan, barang-barang lagi banyak banget, heboh. Ya jadi kurang lebih mitosnya seperti itu. oke. Di sini yang mau gue ceritakan adalah pengalaman horor gue. Jadi yang mitos-mitos tadi selesai, kita masuk ke pengalaman horor gue. Pada ceritanya gue ingat banget, hari itu lagi hari Jumat. Lagi sebetulnya harusnya Jumat itu masuk kuliah pas waktu itu. Mhm. Cuma gue bolos. Oke. Gue bolos gara-gara mau nemenin akun. Jadi akun gue dan teman-temannya ini hobi berburu. Kebetulan hewan yang kita cari adalah babi hutan. Oke.
emang untuk dimasak untuk dimakan juga ya. Ini bagi yang muslim ya mohon maaf, nggak usah didengerin, tutup tutup kuping aja. Untuk Jadi kita ya berpesta-pesta pasti ya. ya jadi kita mau berburu babi hutan yang kita tembak sendiri. Kebetulan temennya akung gua ini ada kenalan sama orang Perbakin. Jadi yang si Perbakin tuh Persatuan Penembak Indonesia. Oke. Jadi dia naruh, kebetulan dia ada beli senjata api ditaruh di sono. Soalnya kan kalau senjata api kan jadi ilegal kalau kita bawa ke rumah, nggak Ya, boleh. Jadi dilarang dititipin di keras banget. sono. Ada bikin suratnya, wah itu ngurus suratnya berjuta-juta lah segala macam naruh di sono. Jadi istilahnya kayak si senjata api ini ada hotelnya lah di Iya, sono, iya. dimasukin ke berangkas sendiri. Ini punyanya si ini, si itu, si itu, si itu gitu. Ya. Jadi pada saat mau pakai kita bikin surat tanda tangan boleh diambil lagi keluar buat kita pakai nembak doang. Ada kayak kita bawa pistol kecil gitu, ya itu udah senjata api. Lu Hmm. pistol itu lu nembak gajah juga gajah mati. Itu Ya. pistol senjata api, bener-bener senjata api. Jadi walaupun bentuknya kecil ya dia pistol. Akun gue seperti biasa kita pakai senapan gas aja. Mm-mm. Senapan gas yang kayak bentuknya kayak sniper gitu panjang, tapi itu senapan gas diisi gas. Itu kekuatan anginnya mau kenceng lah, gede lah, bisa nyampe 3000 PSI. Lu bayangin aja ya ban-ban truk itu nggak nyampe 500 PSI. Kalau meledak tuh 3000 PSI kayak apa kan? Ya. Jadi senjata itu sebenarnya sangat amat bahaya. Ya udah Sekali aku tembak langsung ya sekali tembak. patah Jadi dia gitu, kayak langsung ada kayak ada mati dia. beberapa kokangan gitulah, kayak misalnya kokang satu nggak terlalu kencang jadi nyampe kokang 4. Kalau kokang 4 tuh udah yang paling gasnya paling kencang, Kenceng keluarnya banget. paling paling banyak. Biasanya kalau misalnya di rumah kita ada tikus iseng kita mau nembak tikus, kokang satu ya cukup. Tapi Eh, kalau babi kokang 2 kokang 3 cukup. Tapi kalau babinya jauh jaraknya kokang sampai habis, sampai mentok. Ya udahlah singkat cerita kita oh nggak, pertama gue dari rumah berangkat udah cek-cek mobil, perasaan gue udah kagak enak nih. Gue ngerasa kayak ada something yang kagak bener lah, entah gimana. kayak bad Iya feeling aja kayak gitu ya. bad feeling yang tidak bisa dijelaskan Iya, gitu. Kayak ya. gue tiba-tiba diem bad mood, kayak sebenarnya gue kenapa ya? Gue nanya sama diri gue sendiri, gue nggak bisa jawab gitu loh. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kayak Iya gelisah tugas gue sendiri. adalah gue pasti kan gue pergi sama kakek gue, sama temennya kakek gue, Hmm. sama ada adiknya adiknya istrinya kakek gue punya adik, Ah. punya istri, Hmm. punya adik gitu loh. Jadi dia ikut. Jadi kebetulan si cewek ini kayak agak-agak Oh. tomboy gitu. Oke, oke. Dia ikut lah nemenin lah, gue panggilnya Ii lah kalau di sini, gue Hmm. panggilnya udah Ii, pengen pengen ikut. Ya udah gue jalan dari rumah, pokoknya ini gue tugas gue sebagai supir adalah gue periksa mobil mesin sehat, ban sehat semua, tekanan angin apa, rem rem bagus semua. Ya udah aku gue lagi nyiapin barang-barang di rumah, gue pergi ngisi solar dulu. Pergi solar, balik lagi gue pulang ke rumah, gue masukin barang-barang dong ya Hmm. kan. Gue suruh Kong, ayo Kong kita udah mau jalan. Akung coba telepon si ada Akung, suruh siap-siap sama Oke. inya pengen dijemput, kebetulan dia rumahnya di daerah Jelambar. Hmm. Jadi kita dari Kelapa Gading, gue kebetulan orang Kelapa Gading, FYI, jadi gue jemput dia dulu naik tol ke Jelambar. Habis gue jemput di sono, ya dia udah siap ya, dan mereka dengan muka happy senyumnya yang pengen ikutan itu, ikutan nembak juga. Ya udah kita jemput, terus dari situ udah lengkap semua, senapan gue udah ada, tinggal ngambil senjata apinya dia. Oke. Ngambil senjata api dia ke Perbakin itu di Hmm. daerah kayak deket lapangan tembak Senayan situ lah. Gue lupa, pokoknya di dekat daerah sana kayak ada tempatnya gitu. Ngambil si senjata apinya, udah dong sampai sono ambil bikin apa segala aman. Terus kayak di apa ya, di perjalanan itu gue ngerasa kayak kok ini jadi rasanya jadi makin gak enak ya. Gue udah bilang kayak maksudnya ya ya udah lakukan lah, kita jalanin aja, gue bilang. Soalnya nih nggak, gue pokoknya perasaan udah enak, udah pusing, udah rasanya udah nggak enak, tapi gue masih tetap memaksakan untuk jalan. Karena campur aduk gitu Iya ya. soalnya ya ya tanggung juga gue gitu loh. Iya. Maksudnya lu masa mau pulang lagi kan, barang-barang tuh udah tinggi penuh gitu di belakang, udah heboh banget, udah hektik banget. Ya udah kita udah selesai itu langsung lah kita berangkat ke sono, kira-kira kurang lebih 5 jam perjalanan lah ya, karena emang Ini lo lumayan on jauh the kan. way dari jam berapa? Oh, gue on the way Tiba itu di sana gue sampai jam berapa? dari kira-kira jam 7 pagi kah ya, 7 7 pagi. Hmm. Jemput dia dulu ke Jelambar, sampai Jelambar jam 8 kira-kira, terus ke Senayan lagi nyampe jam 9-an, setengah 10. Hmm. Untuk ngambil ngurus-ngurus sebentar, cuma nyampe jam 10 doang udah kelar. Pokoknya 10 tuh gue inget banget udah diperbakin, udah keadaan siap, udah mobil nyala, udah mau jalan jam 10. Oke. Berarti kira-kira 5 jam. 11, 12, 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 jam 4 lah. Udah sore tuh. Jam Oke. jam 4 kurang lah, setengah 4 lewat gue udah nyampe di kaki Gunung Karang itu. Hmm. Gue sebetulnya jujur aja agak malas cerita ini, cuma harus gue ceritain. Sampai sono ya udah kita bertemu dengan si juru Juru kunci. kuncinya dulu di bawah. Kebetulan kita ngopi dulu segala macam sambil
temennya bukan teman, adiknya kakek gua, jadi Mm-mm. temen-temen sih. Adiknya kakek gua itu nyiapin senjata apinya Oke. segala macam yang perlu di setel dulu. Kita pakai silencer biar nggak berisik. Jadi di ujungnya pakai silencer. Kalau nggak lu nembak itu Kedengeran dar gitu banget. tuh kuping tuh bisa Pengang. pengang sementara Iya, saking iya. kencengnya itu. Jadi kita pakai silencer. Jadi kalau tiap tes tes Iya, ujungnya iya, cuma iya. gitu doang karena udah keredam suaranya. Senapan angin gue juga tambah lagi silencer jadi bener-bener Suara nggak ada yang suara kalau nembak kenceng terus banget. tiba-tiba kena aja cuma suara angin terus gitu doang. Hmm. Udah juru kuncinya bilang ini ada cewek nih gimana kata juru kuncinya bilang jangan nginep lah gitu Iya. bilang karena langsung turun aja. Tapi dalam hati gue ini gue sore ini gue harus nginep sampai besok pagi dong. Gue kan mau berburu si babi ini kan keluarnya kan malam. Iya. Gue udah bawa umpan. FYI babi hutan tuh umpannya gampang cukup nangka atau sawit yang pokoknya yang bau-bau yang Oh. wangi lah. Lu kasih nangka tuh dia keluar ntar Dia tuh nangka-nangka yang dia wangi aja pokoknya. Dia dia tuh suka yang pokoknya sama yang suka yang wangi-wangian. wangi-wangi gitu, pokoknya kayak Yang bau-bau wangi-wangi gitu. minyak. Kebetulan gue sawit susah dicari, jadi gue nyarinya nangka Nangka. aja. Nangka kan gampang ya gue beli di mall apa segala macam. Enggak sih gue beli di pasar lah, yang penting dibuka kuning wangi, bawa buat umpannya. Kita jalan dong, naik ke atas. Aman semua, kebetulan ya adiknya kakek gue ini nggak datang bulan apa segala macam aman. Yang adik kakek gue punya istri punya adik, Iya, ya iya. pokoknya itu aman lah si cewek itu nggak Panggil kena aja datang bulan. Ii lo aja Ya itu panggil ya. aja ya Ii lo. Iya bilang ya aman. Kita naik ke atas gua kakek gua adik kakek gua sama dia kita berempat jadi 3 cowok 1 Satu cewek cewek. berempat. Gua bagian bawah bawa carrier bawaan segala macam telur indomie segala macam gua bawa senapan dia adiknya bawa senjata apinya terus yang si nya ini dia cuma main handphone. Nggak tahu itu orang useless banget ya cuma main handphone. Ya udahlah kita naik ke atas sampai atas tiba-tiba gue bilang katanya kepalanya pusing. Nggak tahu kenapa lah pokoknya itu kejadian sialnya ada aja deh. Untung kita nggak terengah-engah nggak tercapek-capek di tengah jalan padahal di tengah jalan tuh udah cukup lumayan capek. Apalagi nanjak gitu Apalagi kan kan. ya nanjak ke atas gitu sore-sore. Salah gue juga sebenarnya gue menolak bantuan dari juru kuncinya itu. Harusnya gue ngajak dia ke atas dia kan emang asli orang Sana. sana Jadi lebih harusnya paham, lebih sama ngerti. kayak gue di laut juga harusnya gue ajak orang-orang pulau seperti biasa. Tapi Iya. entah kenapa pemikiran gue di sana kagak usah lah cuma gunung tuh puncaknya kelihatan cuma di ujung meremehkan ya. Meremehkan. Kita sombong ya udah kita naik ke atas sampai atas. Padahal kalau misalnya di alam kayak gitu Iya nggak boleh sebenarnya kalau misal di meremehkan alam ya. sih nggak boleh meremehkan ya kayak podcast yang gue bilang sebelumnya lu nggak hargain alam lah. Jadi ya sudahlah singkat cerita kita udah sampai di atas. Kita mau siap-siap segala macem. Gue bagian pasang umpan. Oke. Jadi dia tuh kayak ada sebenarnya bukan rumah pohon sih kayak rumah pohon jadi-jadian. Jadi kita tuh ngumpet di atas nunggu si babinya ini Di datang. atas rumah Jadi pohon gue itu. langsung dia dibilang rumah pohon nggak kayak cuma asal kayu sepapan aja di atas tinggi di atas pohon Oh, gitu jadi lah. tuh Jadi kita kayak semua rame-rame naik bareng-bareng kita udah di atas semua. Jadi gue tugas sebar nangka di bawah situ. Udah dong kita di atas. Di atas nunggu ada lah waktu sejam 2 jam itu sangat amat suasananya lagi mencekam nggak tahu kenapa nggak kayak yang biasanya gue masuk hutan gitu. Kalau masuk hutan kan kita udah kalem kita udah sering masuk hutan udah sering tapi entah kenapa yang di Gunung Karang ini rasanya beda. Gitu. Jadi apalagi posisinya tuh lagi nunggu jadi kayak dan sialnya gue ini nembak di situ tuh baru pertama kali gue ke Gunung Karang. Kalau ke gunung-gunung lainnya yang kayak di Batu Raja gue nih main FYI bukan gue sombong ya gue main jauh-jauh lah sampai ke Palembang sampai ke Batu Raja segala yang daerah Lampung sono yang daerah Sumatera. Gue belum pernah ke si Gunung Karang ini gitu. Gue pikir deket cuma 5-6 jam kata teman-temannya aku. Gue banyak tuh itu babi di sono lu kita mau nyari babi kita ke sono aja. Ya udah kita ke sono. Bener aja kita udah taruh nangkanya kira-kira sejam 2 jam lah udah mulai cicit ada kayak suara tikus tapi tuh yang jalan babi. Rusuk-rusuk kan gede kan babi. FYI babi hutan tuh kalau kalian belum tahu bentuknya kayak tikus got tapi gede. Tuh bentuknya kayak gitu kayak tikus got tapi gede bentuknya hitam semua. Dia udah datang. Ini kayaknya babi kagak terlalu gede jadi kita kagak pakai senjata api dulu kita pakai senapan angin akung gua aja. Nah, babi kan gitu juga kita kokang 4 kita kokang yang paling habis yang paling kuat kita keker. Biasa tuh kalau babi tuh harus ditembak kalau nggak jantungnya otaknya biar langsung mati. Lu tembak perutnya lu tembak kakinya dia lari dengan pincang-pincang malah akhirnya jadi ngesiksa dia gitu loh. Kalau mau matiin sekalian di tempat langsung tembak langsung mati gitu. Udah tembak pasti keker di otaknya ditembak terus bolong kan kelihatan otaknya bolong darahnya keluar gitu dia masih kabur lari. Itu di situ harusnya biasa babi-babi yang gue udah berpuluh-puluh kali ikut berburu ikut tembak itu tembak sekali jatuh langsung mati. Ini kenapa tuh gue tembak lari sono lari sini nabrak pohon. Waduh gue pikir waduh mati ngapa aku nggak salah nembak. Nembaknya bener nggak gue bilang
enggak itu bener kok nembaknya itu palanya bolong kan kamu lihat sendiri. Iya sih. Kenapa babinya lari kain-kain nabrak sono nabrak sini. Waduh ini Apa gimana nih jadi karena efek suasananya jadi apa karena efek kesakitan gitu, jadi enggak biasa enggak kalau ngerangsangnya babi lama? kalau ditembak di otak tuh rumusnya langsung jatuh gelepak aja. Kecuali Oh, lu tembak di iya perut sih. apa meleset sedikit kena mata, meleset sedikit kena mulut, itu bisa kayak gitu. Ini gue Hmm, tembak persis makanya di kayak kena makung gue udah pas ditarik patungnya der kena bolong masih lari sono teriak-teriak kain-kain lari sono. Waduh ini gimana udah mana di puncak kemana di atas lagi kan iya iya jauh iya banget nih gue iya. tuh pengen kaburnya ada dia lagi lari-lari di bawah. Jadi Iya kalau gue iya. turun gue diseruduk mati kan Iya gue. benar. Jadi ya udah gue di situ cuma bisa nunggu gue ingat banget nunggu kayak 5-10 menit akhirnya babinya diam sendiri. Oh, Dia akhirnya dia mati. muter-muter di situ muter-muter di situ jadi jalannya pelan-pelan tiba-tiba gelepak jatuh. Oke. Dari situ sebenarnya gue udah gue udah takut sih sebenarnya dari situ babi yang biasanya kita ke hutan-hutan yang jauh lebih dalam jauh lebih Hmm, sakral aja kita tembak sekali langsung mati gitu mati. loh ini kenapa tiba-tiba muter-muter kayak babi gila gini kan Hmm, gue juga jadinya gue juga jadi takut dong ya udahlah ya akhirnya ya kita turun kita ambil lah jadi kita ini kalau berburu ini kita nggak mau serakah kagak kayak orang yang udah dapet satu tungguin lagi temennya datang udah dapet satu pasang umpan tungguin temennya nggak nah, kita cukup satu aja kayak satu ya udah cukup ambil satu aja ya satu. udahlah kita di situ langsung kita bawa bawa karung kita masukin ke karung FYI babinya nggak gede-gede amat ya kira-kira 10-15 kilo lah nggak gede-gede Hmm, amat ya biasanya babi yang indukan tuh bisa nyampe 60-70 kilo yang iya yang gendut gede sampai banget. segede segede kudanil juga ada Iya yang gede iya. begitu tapi kebetulan ini yang kayak masih remaja sih ya kalau dibilang oh, kalau Remaja. ya remaja soalnya kalau anak-anak itu dia cuma 5-6 kilo kecil cuma segini ini Wih, agak-agak mungil-mungil. agak-agak gedean dikit lah sepuluh lima Hmm, belas kilo ya udah kita bawa turun di perjalanan turun gue ngerasa ada sesuatu yang kagak beres gitu loh. apa yang lo ngerasa kayak nggak beresnya? Rasanya kayak pundak gue nih berasa kayak berat terus kayak merinding gitu lah kayak di belakang nih kayak kayak ada yang megang tuh gue nengok ke belakang nggak ada Apa-apa? nggak ada apa-apa bener-bener kosong terus ii gue selama turun kayak ngelamun gitu akung gue sama adeknya cerak Hmm. cicik lah ngobrol bawa senapan gue yang bagian gendong babi berat-berat begitu turun ke bawah dia mah terima beres aja udah dapat enaknya udah tinggal turun bawah kita jalan tetap iring-iringan dia berdua gua sama si Ii ii lo gua ini di belakang jadi kayak cuma jarak 1 meter. 2 meter lah gitu loh 2 meter. kayak iring-iringan jalan gitu oke ih gimana ih udah enak belum tadi kan pada pusing kan gua bilang Hmm. ih udah enak belum ih kepalanya kok diem aja nih orang dalam hati Diemnya gua itu kayak ngelamun anjir nih kayak orang cuman kok iya cuma kayak ngelamun yang kayak kayak gitu. tatapannya kos tapi turun ikut dia kalau misalnya dipanggil ayo ih udah jauhan ih jangan lama-lama jalannya dia ngikut jalannya jadi Oke dia oke mengencang oke. ini kenapa lagi nih orang ini kenapa nggak nyaut-nyaut sih turun lagi udah kira-kira 3/4 jalan Hmm. udah deket sampai bawah gue panggil ih gimana ih lah kok beler dari sininya kayak apa kayak bahasa kayak orang Ngecas iya kayak ngecas ngecas gitu gue giler pikir gitu ya. aduh ini orang kenapa lagi sih udah pengen pulang enak-enak nih ini orang kenapa lagi bisa ngecas begitu gue pikir kayak ya Ngecasnya ya itu udah contoh ya, ini yang lagi jalan. sebelah doang Enggak lagi enggak lagi, maksud gua lagi jalan kayak lu lagi jalan terus tiba-tiba lu nanya lagi nengok ke ii lo terus ii lo jalan sambil ngecas dia ngecas sambil gitu sambil sambil ngecas sambil kosong gitu langsung tatapannya. iya langsung kita Dia teman dia orang ngecas gitu kedip apa enggak? nggak ada kedip bener-bener ini orang kenapa nggak ada kedipnya kenapa tiba-tiba ngecas gue pikir kan ya udah gue jalan aja gue tapi panggil ayo hiburan nih gue masih Masih gue berpositif thinking, masih masih yang berpositif kayak thinking soalnya kan gue bawa babi kan berat iya iya ini gue di iya belakang iya. gue 15 kilo gue bawa di dalam karung ya udahlah turun habis itu gue bilang iya ih cepetan nih gue ngambil dia ngikut tuh dia deket ke gue langsung kalau dia udah mulai jalannya pelan gak panggil buruan nah ini ngikut terlama-lama jalan gue udah ngerasa jauh lagi gue nengok buruan nempel lagi dia Oh dia iya. selalu kalau gue panggil nurut aja pokoknya tuh orang Hmm. ya udah akhirnya sampai bawah eh, ketemu sama juru kuncinya gua ngelihat juru kuncinya kabur nggak tahu lari kemana kayak takut banget sama sama si juru kuncinya Langsung hybrid gitu. langsung ngibrit lari kebetulan konyolnya si gua ngumpet di WC jadi kan sebelum pintu masuk gerbang timurnya Gunung Karang itu kan Hmm. ada WC di sebelahnya ada warung apa segala macam Nah, lah ada WC di situ dia kabur ke WC kunci di situ ya kebetulan kita ngedeketin dia enak dong kan dia cuma cuma ada di dalam situ doang kan ya. sama diketok dulu sama cewek ada kayak ibu-ibu sono dipanggil bu tolong bu keluar 15 menit lah adalah tuh orang mengunci diri di dalam Dalam situ aku gua sama adeknya yang udah dari cekak-cekik langsung bengong panik. mukanya langsung panik juga gue bilang lu gue bilang bukannya dari tadi lu panik gua doang yang panik dulu hahihi bawa 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 senapan tuh udah pikir udah dapet satu kan gue yang bawa kan Iya. ya udah pulang
eh udah kayak gitu, ya udah akhirnya dipanggil tuh sama si itunya, si juru kuncinya dipanggil lagi keluar. Ini kamu kenapa ditanya, akhirnya lama-lama bisa sadar, bisa sadar, bisa ngomong. Akhirnya gua nih ada ngomong cerita ngelihat kayak bapak-bapak tua gitu. Pas posisinya kalian Pas lagi lagi di nunggu. atas, pas lagi nunggu, bener banget. Pas lagi nunggu di atas dia kayak Oh, ngeliat bapak-bapak tua ikutan naik ke atas itunya, ikutan naik ke atas. oh, Yang jadi gua nongkrong di atas itu iya yang iya sambil iya ngeker senapan kan di atas kan. iya iya. Kita udah berempat, gua selesai pasang umpan, gua ulang buru-buru naik dong daripada babinya datang Iya kan, gua iya. buru-buru naik. Dianya udah di atas, kita berempat, gua, adeknya sama si ini berempat. Mm-mm. Gua sama akung gua bener-bener kagak ngeliat, nggak ada siapa-siapa. Tapi si itu pas waktu dia udah sadar, udah ngelap mulut, udah cuci muka segala macam, udah bisa diajak ngomong dengan napas dia yang masih agak terengah-engah Ngos-ngosannya itu. ya. Dia bilang dia ngeliat bapak-bapak bawa tongkat kayak jenggotan gitu naik ke atas, Ikut naik. ikutan ke itunya. Dia bilang, kenapa jadi serem ya? Kayak tadi gue di sono di atas gue tenang-tenang baik, gue Hmm. diem aja. Ya udah dong, terus ya udah akhirnya dia bilang, ya pokoknya tadi sembuhin dibacain doa komat Wah, kamit apa segala macam lah, pokoknya udah beres, tenang. Si juru kunci nih rese nih nanya lagi, tadi bapak pas waktu nembak babinya langsung mati atau masih gelempangan lari-lari? Gelempangan pak, lari-lari pak, buang pak babinya pak, jangan dibawa pulang, kata dia bilang. Coba. kenapa? Coba itu ada apa eh ya gua sampai gua 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 juru gua kunci itu gua ngomong kayak masih gitu? nggak tahu soalnya juru kuncinya pokoknya kagak jelas ya, tiba-tiba dia ngomong langsung, pak jangan dibawa pulang pak babinya, tinggal aja pak di sini pak. Nah, dia bilang ya udah, akhirnya kita nurut, soalnya gue ngeri juga itu babi babi gila dari mana ditembak kena otaknya kok kagak mati, Oh, nabrak sono tubruk sini. mungkin apa Jadi takut gitu loh. apa ada kaitannya dari Mungkin si kali ya, ada babi mungkin ini kayaknya sama yang si babi kakek sama si ini? kakek ini kali, entah dia masuk ke babinya apa kakeknya masuk juga ke gua apa Iya. gimana, gue sih kagak paham sih. Jadi si untungnya itu orang ngomong, kalau nggak gue bawa kali itu babi sampai pulang ke rumah, gue potong di rumah, gue bersihin Hmm. bulunya apa segala macam, wah habis sih gue kayaknya. Itu kita gak ada yang tahu sih Ya jadi keluarga lu bisa gimana aduh kena kayaknya musibah apa. sekian cerita dari gue ya, gue udah cukup ngingat-ngingat hal itu lagi, sebenarnya gue udah nggak mau cerita karena ini pengalaman terburuk gue gitu loh. Tapi jujur guys ya, pas dia cerita gue juga ikut merinding karena kayak gimana ya, ilusi di otak gue tuh ikut main gitu Iya, kan. ikut Karena ikut ikut setiap ikut orang ke cerita pasti dalam, kita punya ikut imajinasi sendiri. ikut Itu imajinasi. kayak gue ngebayanginnya pas mereka naik tuh kakek ikut naik dengan kecepatannya itu lebih cepat dari mereka, dari Iya, tiba-tiba kalian. naik begitu. Tapi gua kan kagak ngelihat, yang lihat kan Iya, gua. Gua apalagi udah lo bilang yang gua di turun sini guys, gua tuh gak bisa ngeliat setan, tapi gua merasakan bisa aja. merasakan doang. Gua seumur hidup gua jujur gua nggak pernah, tapi gua bisa ngerasain gitu loh. Tapi gua ngeliat Iya. nggak ada apa-apa kok. Gua bilang pas sampai bawah kok ada kayak kakek-kakek jenggot Ditambah naik ke atas. yang Ya naik, babinya itu yang nggak, ditembak. maksud gue yang naiknya terakhir lu kan, Yang karena lo yang pasang. yang naiknya terakhir gua, yang pasang umpan kan Iya. gua. Gua udah pasang umpan ya gua nyanggrong dong kan. Saya bilang bahasanya nyanggrong kita ke atas, udah Mm-mm-mm. nunggu di atas. Ya udah kita cuma berempat doang di kayak rumah pohon yang gak cuma sebatang kayu gitu, kita cuma berapa, Iya, 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 cuma iya. berempat doang gitu loh. Ya udah gitu. Tapi di saat itu lo ada nanya Ii lo gak kayak posisi kakek ini naiknya itu pas lo sebelum naik atau sesudah lo naik, apa pas banget lo naik kakek itu ikut Gua naik? naik dulu kata Ijim. Itu gua udah nanya, gua naik dulu udah di atas sudah tenang, si kakek ini baru naik, Oh, baru berarti naik ke setelah atas. beberapa menit kayak 1, 2, 3 menit baru kakek itu naik. Ya baru kakek itu naik. Oh. Jujur lumayan merinding ya guys, karena tuh kalau biasanya di kayak pegunungan atau kayak masih alam-alam gitu sering banget ada yang namanya kakek, Iyalah nenek-nenek, yang itu sering kayak banget. gitu-gitu. Itu sering banget sih. Jujur gue denger cerita dia merinding sih. Ya jadi ya sekian yang mau kita bahas kali ini. Gue udah malas, rasanya mau lanjutin cerita lagi. Gue udah malas ingat-ingat hal itu lagi. Yang Jadi penting keluarga lu nggak ya kenapa-napa aman juga lah ya, untungnya, yang gara-gara aman. juru kuncinya baik. Dia soalnya ditanya, bapak itu abis nembak babi dia langsung mati apa gelempangan lari sono jadi babi gila nabrak sono nabrak sini? Ya gue bilang gelempangan pak, nabrak sono Nabrak sini. nabrak sini. Jadi ya udah bilang, pak buang pak langsung babi itu, tinggal sini biarin saya ngurus, katanya babinya. Ya baik juga sih dia Ya, untungnya. Jadi bisa udah kita jadi. pulang, udah pergi jauh-jauh, buang solar, buang duit tol segala Ya, macam, ya. pulang dengan tangan kosong. Bisa jadi kalau dengan mistisnya di babi ini tuh ada something. Entah dia ikutan masuk apa, pokoknya yang kacau tuh yang paling serem tuh yang iinya gua lah sama babi yang nabrak-nabrak sono Ya, itu, yang palanya udah bolong kecil, peluru gini udah bolong gitu, ya. masih lari sono lari sini, sama Ii lo yang diem gua lo yang terus. tiba-tiba ngeces turun ke bawah gitu, dipanggil, ih deket deket lagi dia, udah jalannya jauh nih, gua jauh nih, gua panggil lagi, deket lagi dia Hmm. tapi
Ini kayak orang yang Berarti kosong lah selama gitu. kalian memburu itu, lo nggak ada ngomong apa-apa, kayak cuman jadi ngestak yang Ya, diem cuma jadi apa? ngestak diam doang, kayak jadi orang yang tidak banyak ngomong. Setelah di ituin sama siapa Kakek sih, kakek, juru kuncinya kakek, itu jujur kuncinya. yang di bawah, baru Baru agak-agak dia mendingan. kayak lebih normal Ya lagi. gue di sini nggak mau banyak nanya ke dia daripada ntar gue yang jadi gak bisa tidur ya. Jadi ya udah, gue cukup tahu aja ceritanya kayak Oke. gitu lah. Ya udah, Tapi itu aja sih. ini cukup menarik sih guys, Hmm. buat kalian kalau misalnya memburu terus yang diburu itu rada aneh, aku saranin jangan dibawa pulang Ya, ya. jangan dibawa Daripada pulang. nanti kalian yang kenapa-kenapa, jadi mending jangan. Dan kalau misalnya ada jeruk kunci yang kayak tadi Gary bilang, Ih, lu ikut saran deh, aku lu bawa deh ke atas ya deh, nggak usah betul. sosok jagoan, jangan ikut-ikutan kayak gue Biar dah. ada pendamping ya, biar Iya, kita, karena kan kita orang baru gitu ya, gue udah pendatang. kapok deh, gue kalau nggak ada berburu, nggak pergi ke laut mancing segala macam, kalau nggak bawa orang sononya, penduduk sono, gue mendingan gak ikut deh. Iya benar. Dari kejadian itu gue jadi ada rasa tenggang rasa, gue jadi rasa Lebih menyesal ya. ya misal Kenapa nggak kenapa ajak kagak aja nggak nih si ngajak si dia? bapak ini, si mas ini. Biar kalian tuh lebih safety juga, karena kan kita pendatang nggak tahu aturan yang detail-detailnya gimana, Betul. nggak tahu kayak ini yang kayak gini boleh gak ya, yang kayak Iya. gini boleh gak ya, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi better bawa aja orang aslinya yang di Iya, sana. orang aslinya. Sekian sih dari Ya, topik Kamisteri kita. ya, sampai berjumpa di podcast selanjutnya guys. Oke, bye Bye-bye. bye.